Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, wajah baru di FIFA Matchday. Indra Syafri dapat tawaran baru. 2 pemain naturalisasi disumbang. Saksikan berita selengkapnya hanya di Halo Timnas. Banyak rumor yang mengatakan jika skuad Garuda akan menjalani laga FIFA Matchday melawan Palestina dan Argentina. Palestina sendiri menjadi lawan yang sudah dikonfirmasi sejak lama, sementara melawan Argentina sempat jadi misteri. Namun beberapa media Argentina pun mengatakan jika Lionel Messi dan kawan-kawan akan bertandang ke Indonesia. Bahkan laman Twitter Timnas Argentina mengunggah agenda tim berjuluk La Albiceleste ini pada bulan Juni atau tepatnya di FIFA Matchday mendatang. Dalam unggahan tersebut mereka akan menjalani 2 laga persahabatan yakni melawan Australia di Beijing pada 15 Juni mendatang. Dan laga selanjutnya yakni melawan Timnas Indonesia pada 19 Juni. Menariknya sinyal kedatangan Lionel Messi semakin kencang. Pasalnya dalam poster yang diunggah oleh Timnas Argentina, ada beberapa pemain yang kemungkinan akan dibawa dalam laga tandang mereka ke Asia. Ada 4 pemain yakni Lionel Messi, Angel Di Maria, Lautaro Martinez, Julian Alvarez, dan Emiliano Martinez. Sebelumnya terkait venue, anggota Exco PSSI Vivin Cahyani pun juga sudah memberikan bocoran terkait lokasi pertandingan yakni di SUGBK. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong sudah mulai mengumpulkan nama-nama pemain yang akan dipanggil untuk menghadapi pertandingan FIFA Matchday periode Juni 2023 mendatang. Nama-nama pemain Timnas Indonesia yang akan dipanggil Sintayong itu juga sudah disetorkan kepada Dirtek PSSI Indra Syafri. Jika melihat pola pemanggilan pemain yang dilakukan Sin, nama-nama yang nantinya akan dipanggil skuad merah putih pada FIFA Matchday periode Juni tidak jauh-jauh dari komposisi biasanya. Selain itu, wajah baru seperti Sandy Walsh dan Sein Patinama yang juga sepertinya sudah bisa memperkuat Timnas Indonesia pada ajang FIFA Matchday mendatang ikut dipanggil. Terlepas dari hal itu, tampaknya masih ada beberapa nama pemain yang bakal menjadi kejutan pada laga kali ini. Nama-nama ini bakal datang dari skuad Timnas Indonesia U22 yang baru saja menjuarai SEA Games 2023. Palestina akan menjadi lawan berat bagi skuad Garuda di FIFA Matchday Juni mendatang. Indonesia dan Palestina tercatat baru bentrok 1 kali di lapangan hijau yakni pada Agustus 2011 silam. Pada saat itu, Garuda berhasil menunjukkan keperkasaannya dengan menggulung Palestina 4-1. Kendati pernah menang besar 12 tahun silam, Palestina sendiri sama sekali bukan lawan yang mudah jika melirik sepak terjang tim berjuluk Lions of Canaan itu. Sebab Palestina menunjukkan konsistensi setidaknya dalam 3 tahun terakhir. Sejak debut di Piala Asia 2015, tim yang kini ditangani Barkam Dobov itu selalu lolos ke putaran final panggung tertinggi sepak bola tingkat benua. Selain itu, langganan menjadi peserta Piala Asia juga mengisyaratkan bahwa level Palestina berada di atas Indonesia saat ini. Palestina sendiri saat ini menempati peringkat 93 dunia. Lions of Canaan juga sedang berada di atas angin usai menang 2-1 atas Bahrain di FIFA Matchday Maret lalu. Hal-hal seperti ini perlu jadi catatan Sintayong dalam meramu formula yang tepat demi hasil maksimal pada pertemuan bulan depan. Piala Asia 2023 akan digelar di Qatar pada Januari 2024 mendatang. Pada ajang 4 tahunan ini, Timnas Indonesia tergabung dalam grup D bersama dengan Jepang, Vietnam, dan Irak. Meski masuk ke dalam grup yang tidak mudah, masih ada harapan untuk Timnas Indonesia melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023 mendatang. Asalkan Sintayong benar-benar mempersiapkan timnya dengan baik. Untuk merealisasikan hal tersebut, Erick Thohir selaku Ketum PSSI pun turun tangan. Berkoordinasi dengan PT LIB, Erick Thohir meminta seluruh klub Liga 1 untuk mendukung aksi timnas jelang gelaran tersebut. Erick juga menjelaskan bahwa untuk saat ini, seluruh tim sudah setuju untuk mendukung timnas, termasuk rencana pemusatan latihan atau training camp jangka panjang ala Sintayong yang akan dimulai sejak November 2023 mendatang.
Akan bertanding di Piala Asia 2023, bek senior Persija Jakarta Maman Abdurrahman menepis anggapan publik yang menyebut bahwa timnas Indonesia berada di grup neraka. Pemain yang berposisi sebagai bek tengah tersebut mengaku bahwa timnas Indonesia bisa berbicara banyak pada ajang 4 tahunan tersebut. Maman juga berharap agar timnas Indonesia saat ini bisa lampaui pencapaian dari generasinya saat bertanding di Piala Asia. Pemain terbaik Liga Indonesia 2006 itu melihat Garuda sudah berjalan di trek yang benar. Maman juga menyebut bahwa program naturalisasi bisa membuat timnas Indonesia berbicara banyak di hadapan para raksasa Asia. Maman sendiri berharap bahwa Garuda bisa melakukan persiapan yang serius untuk Piala Asia 2023 mendatang. Namun, Maman Abdurrahman sendiri mengapresiasi pencapaian skuad asuhan Sintayong yang sukses membawa Indonesia kembali lolos ke Piala Asia melalui jalur kualifikasi. Irak bakal menjadi salah satu lawan timnas Indonesia di fase grup Piala Asia 2023. Status Irak sebagai juara Piala Asia 2007 membuatnya diperhitungkan sebagai salah satu kandidat juara. Meski PSSI selaku induk timnas Indonesia sudah bermanuver untuk melirik para pemain naturalisasi, ternyata Irak sudah bergerak lebih dahulu. Federasi Sepak Bola Irak atau IFA bahkan sudah bergerak cepat untuk melampaui manuver dari PSSI. Berdasarkan info dari laman Instagram Irak Football Podcast, Irak sudah menyelesaikan proses naturalisasi untuk 4 pemain sekaligus 7 bulan sebelum Piala Asia 2023 digelar. 4 pemain yang dipilih oleh IFA bisa dikategorikan sebagai pemain grade A di Eropa. Pasalnya, 4 pemain ini tampil di liga-liga top di Eropa. 4 nama tersebut adalah Andre Al-Sandati, Masies Artien, Joseph Al-Imam, dan Ali Al-Musawi. Tentu PSSI selaku induk timnas Indonesia wajib mewaspadai manuver Irak pada Piala Asia 2023 mendatang. Seperti yang kita ketahui bersama, beberapa waktu lalu Ivar Jenner dan Rafael Struijk dikabarkan sedang dalam perjalanan ke Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh mantan exco PSSI Hassani Abdul Ghani. Setelah kabar 2 pemain keturunan yang OTW ke Indonesia, 1 nama lagi juga disebut segera menuju ke tanah air, yakni Cyrus Margono. Dalam hal ini, rekan Sintayong di timnas Indonesia kata Hamdan tertarik untuk melihat potensi kiper klub Yunani Panathinaikos B itu asalkan sudah jadi WNI. Rafael dan Ivar Jenner sebentar lagi benar-benar akan resmi menjadi bagian dari skuad Garuda. 2 calon pemain naturalisasi timnas Indonesia tersebut dikabarkan akan melakukan sumpah warga negara Indonesia atau WNI pada hari ini, Senin 22 Mei 2023. Seperti biasanya, pengambilan sumpah WNI itu akan dilaksanakan di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM atau Kanwil Kemenkumham. Menurut informasi yang diterima MLC Portal Indonesia, keduanya akan mengambil sumpah pada hari ini pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Jika proses berjalan lancar, maka keduanya secara resmi menjadi WNI hari ini. Sebagaimana diketahui, Rafael dan Ivar merupakan 2 pemain muda potensial yang ingin membela timnas Indonesia. Keduanya pun diproyeksikan untuk membela skuad Garuda secepatnya. Usai membawa pulang medali emas SEA Games 2023 bersama timnas Indonesia U22, Alfeandra Dewangga diyakini akan kembali ke skuad timnas Indonesia di level senior. Sebab banyak dari para penggemar merasa Dewangga telah meningkatkan kualitasnya. Salah satu peningkatan kualitas tersebut dibuktikan dengan dirinya yang berhasil mengisi beberapa posisi di tim. Namun terkait hal tersebut, Alfeandra Dewangga sendiri tak mau berbicara banyak soal nasibnya di timnas. Ia hanya menjelaskan bahwa semua itu keputusan dari Sintayong. Untuk saat ini dirinya hanya bisa menyerahkan segala keputusan pada pelatih asal Korea Selatan tersebut. Dewa yakin bahwa Sintayong memiliki penilaian tersendiri akan kualitas dirinya. Rekam jejak Indra Syafri di kursi kepelatihan tidak perlu diragukan lagi. Sosok berusia 60 tahun itu merupakan pelatih yang paling banyak menyumbang gelar untuk timnas Indonesia di kelompok umur. Selain piawai melatih sebuah tim, Indra juga sosok yang handal menangani Departemen Teknis Federasi. Terbukti selain membesut timnas Indonesia U22, dirinya juga masih menjabat sebagai Dirtek PSSI. Terlebih, Indra juga baru saja membawa timnas Indonesia U22 meraih medali emas SEA Games 2023. Atas pencapaian gemilang tersebut, Indra sembari malu-malu dalam podcast CTD tak menampik dirinya mendapatkan tawaran dari klub luar negeri.
Tentu dirinya enggan menyebutkan tim mana yang dimaksud. Meski begitu, ia menyatakan komitmennya untuk Indonesia. Ketum PSSI Erick Thohir mengaku prihatin dengan kondisi mantan pemain timnas Indonesia Kurnia Mega yang melelang barang pribadinya untuk pengobatan. Melihat situasi ini, Erick Thohir pun siap untuk membantu. Sejauh ini, Ketum PSSI Erick Thohir telah mengirim dokter ke rumah Kurnia Mega untuk memeriksa kesehatan ex-kiper timnas Indonesia tersebut. Erick meminta tim medis dari RSPP untuk mengecek kondisi terkini dari mantan bintang Arema LC ini. Ia menyebut tahap ini merupakan awal dari rangkaian penanganan medis terhadap Kurnia Mega. Lebih dari itu, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini menegaskan bahwa ia akan membuat yayasan PSSI dengan tujuan untuk membantu pemain sepak bola Indonesia yang dalam kondisi sulit nantinya. Dianggap pahlawan di SEA Games 2023 di Kamboja, striker timnas Indonesia U22 Ramadan Sananta disambut meriah di kampung halaman di Kepulauan Riau. Mulai dari anak kecil, anak sekolah, orang tua, pekerja di kawasan tersebut, hingga beberapa pejabat di provinsi itu juga turut menyemarakan nyanyian yel-yel saat menjemput Sananta di bandara. Tidak hanya itu, spanduk yang bertuliskan "Selamat datang Muhammad Ramadan Sananta", peraih medali emas sepak bola pada SEA Games 2023 Kamboja, juga dihadirkan pada momen sambutan tersebut. Nyanyian terus didengungkan sampai Ramadan Sananta keluar dari gedung kedatangan dengan berkalung medali emas SEA Games 2023. Sananta juga disambut dengan taburan beras kunyit sebagai tradisi di tanah Melayu. Bahkan para pejabat pun turut memberikan kalung bunga kepada Sananta dan hiasan merah putih dan tulisan Ramadan Sananta.